Baik anak-anakku, kembali lagi di video yang kedua. Di video yang kedua ini, misalnya nanti ada pertanyaan apabila misalnya tadi sudah saya contohkan, misalnya AL dengan CL, nanti yang akan terjadi ikatannya apa, kemudian senyawa yang terjadi atau rumus kimianya apa. Kemudian juga apabila ditanyakan sebuah unsur, misalnya CL, konfigurasinya seperti apa? Konfigurasinya itu konfigurasi yang ditanyakan di sana ada yang berdasarkan Bohr, yaitu KLM berapa, ada pula yang berdasarkan Aufbau 1S, 2S, 3S, dan sebagainya. Kamu harus bisa. Unsur F, nomornya berapa? Misalnya ini ada angka 9 di sini. Berarti kan 1S2, 2S2, terus 2P berapa, dan seterusnya, begitu ya. Dipelajari lagi, harus bisa. Kemudian berikutnya, bila dinyatakan sebuah ion, misalnya di sana ion Ca, misalnya ya, Ca itu kan nomornya 20, berarti nomornya 20, nomornya 20 berarti kan 2, 8, 8, 2. Dalam keadaan ion, berarti kan Ca 2+. Kenapa Ca 2+? Karena ini elektron sebanyak 2 ini akan lepas sehingga menjadi Ca2+. Karena Ca2+, maka konfigurasinya 2, 8, dan 8. Nah, kamu harus bisa menentukan konfigurasi ion. Konfigurasi ion itu berarti elektron sudah lepas sehingga menjadi 2, 8, dan 8. Ini sudah stabil karena terluarnya sudah 8. Gitu. Sekarang seandainya bukan plus tapi min berarti golongan besar. Oksigen misalnya, oksigen nomornya 8, maka konfigurasinya akan menjadi 2 dan 6. Karena 2 dan 6, maka si ini itu akan menarik elektron sebanyak 2. Karena elektron sebanyak 2, maka menjadi oksigen 2 negatif, 2 negatif, 2 negatif di atas, 2 negatif. Nah, karena 2 negatif, ini bertambah 2 ini. Ionnya bertambah 2, elektronnya bertambah 2. Karena bertambah 2, maka sekarang konfigurasinya menjadi 2 dan 8. Nah, ini sudah stabil 2 dan 8. Nah, begitu. Kamu harus bisa menentukan konfigurasi
Selain ion juga bisa, atom biasa juga bisa. Kemudian contoh berikutnya akan disampaikan juga di sana bahwa kamu harus bisa membandingkan dua atom. Misalnya atom K dengan atom Ca. Atom K dengan atom Ca. Yang sama apanya? Atom K dengan Ca. Misalnya, ini contoh misalnya. Nanti pertanyaannya nggak begitu di soal. K dengan Ca. Yang sama apanya? Karena ini satu periode, maka yang sama adalah kulitnya. Kulitnya berapa? Misalnya ini adalah K dan Ca. Kamu harus bisa membandingkan. Kulitnya sama dengan berapa? 4, sama dengan 4 kulit. Kemudian antara K dengan Ca sama-sama atom logam, misalnya begitu. Selain itu apa lagi? K dengan Ca sama-sama cenderung apa elektron? Cenderung melepas elektron untuk stabil. Begitu. Nanti di soal pertanyaan apa saya kurang tahu. Misalnya ini membandingkan K dengan Ca. Yang lainnya juga kamu harus membandingkan. Kemudian lagi ada gambar atom seperti ini. Misalnya seperti itu. Ini berarti satu atom. Ini satu atom. Ini ada dua atom. Ini satunya. Itu elektron terluarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari gambar itu kamu harus bisa menyebutkan, karena elektron terluarnya 6, taunya 6 dari mana? Dihitung. Ini ada sebelah kiri, sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu lebih gelap. Kita hitung yang di luar nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron terluarnya 6. Elektron terluarnya 6. Nah, dari elektron terluar 6, kamu harus bisa menerjemahkan kalau elektron terluarnya 6 mau seperti apa. Kalau dia bergabung dengan golongan kecil, misalnya golongan 1, golongan 2, golongan 3A, maka akan membentuk ion positif dan negatif. Berarti ikatannya ionik. Bila ini itu berdekatan dengan bukan golongan kecil, tapi berdekatan dengan atom golongan besar. Ini adalah oksigen ini. Sama-sama oksigen. Misalnya berdekatan dengan C. Berdekatan dengan C. Berdekatan dengan C. Nah, ini apa yang akan terjadi? Ikatannya
adalah oksigen itu non-logam, karbon juga non-logam. Maka ikatannya ikatan kovalen. Gitu. Kamu harus bisa menentukan itu apabila ada gambar seperti ini. Selain itu, kamu juga harus bisa, kemarin sudah saya gambarkan tentang jari-jari. Semakin ke bawah, ini kulitnya bertambah. Ini kulitnya 1, kulitnya 2, kulitnya 3. Maka atomnya semakin besar karena kulitnya bertambah. Sementara semakin ke kanan, itu ternyata kulitnya sama. Jadi yang berpengaruh bukan lagi kulit, tapi yang berpengaruh adalah jumlah elektron dan proton. Proton semakin banyak, maka elektron semakin banyak. Gaya tarik makin kuat, maka semakin ke kanan, itu atom akan semakin kecil karena akan semakin padat. Sehingga benda makin kecil. Kalau semakin ke bawah, benda makin besar atau makin besar karena kulit makin banyak. Begitu. Dan yang lain masih ada. Untuk yang materi pemanasan global, insya Allah bisa menggunakan logika. Pemanasan global dan satunya lagi apa ya? Global dan nanoteknologi. Insya Allah bisa di logika. Demikian, terima kasih. Semoga ulanganmu hasilnya baik, bisa naik kelas sesuai dengan pilihan kelas yang kamu idam-idamkan. Selamat, sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.